Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin dengan NPM 2023 43579012. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau mensimulasikan aplikasi skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bonus Karyawan berdasarkan penilaian kinerja dengan menggunakan simple additive weighting pada kantor Sudin Damkar Jakarta Utara. Nah, di sini adalah tampilan login awalnya, dimana di tampilan login awal ini diminta username dan password. Jadi kita langsung masukkan aja admin dan passwordnya juga. Langsung login ya. Nah, jadi di sini sudah ada tampilan awal atau beranda ya. Dimana di beranda ini ada bar menu, ada menu data master, penilaian, perhitungan, laporan, dan logout. Kita langsung saja simulasikan aplikasinya ke data master dahulu. Pertama-tama di data master ini ada data pegawai dan data kriteria. Kita langsung aja simulasikan ya data pegawai. Nah, di data pegawai ini ada form data pegawai, di mana di menu ini kita bisa input, edit, atau mendelete data pegawai gitu. Di sebelah kiri ini ada formnya dan di sebelah kanan ini ada tabelnya. Jadi di tabel ini adalah pegawai-pegawai yang sudah terinput ya. Oke, langsung aja kita contohkan ya. Nah, kini kita ngikutin aja di tabel sebelah sini ya. Kita mungkin 11 atau 9 mungkin ya. Contohnya, nah pegawainya misalnya Wildan Anugrah gitu ya. Jenis kelaminnya laki-laki, misalnya agamanya Islam, lahirnya di Bogor. Kita contohkan aja ya, ini buat simulasi, jadi datanya random aja gitu. Misalnya seperti ini ya, untuk contoh saja. Nomor teleponnya random juga, misalnya alamatnya di mana, Jakarta misalnya. Nah, setelah kita input di formnya, kita sudah isi semua datanya, data pegawainya udah terisi. Lanjut kita klik add. Kita klik, nah di sini bakal ada pop up ya, data berhasil disimpan. Nah, kita oke. Kita cek ya. Ini atas nama Wildan ini sudah terinput ya. Laki-laki, Islam, Bogor, ini tanggal lahir, nomor telepon serta alamat. Nah, di sini juga kita ada fitur untuk edit ya, edit data pegawai. Nah, kita contohin lagi. Nah, kita klik nih yang mau diedit ya. Coba yang tadi ya, yang atas nama Wildan ini kita coba edit alamatnya ya. Kita pindah ke Tangerang misalnya, Tangerang gitu. Nah, kita udah edit ya ke Tangerang. Nah, langsung aja kita klik edit. Nah, data berhasil diedit. Ada pop lagi, kita klik OK. Nah, di sini udah otomatis ya datanya ya terupdate atas nama Wildan, alamatnya jadi Tangerang. Jadi seperti itu ya. Kita juga bisa delete data pegawai juga. Kita tinggal klik aja, klik data pegawai mana yang mau dihapus, tinggal klik delete. Nah, ini udah, kalau kita oke udah otomatis kehapus. Jadi kita cancel aja karena kita akan buat Wildan ini contoh ke berikutnya. Sip, langsung ke data kriteria ya selanjutnya. Nah, di sini ada form data kriteria, di mana di sini juga tersedia form beserta tabel kriterianya ya. Nah, di sini ada kode kriteria, nama atribut, beserta bobot kriterianya. Di sini sudah saya siapkan 5 kriteria untuk dijadikan kriterianya beserta bobot dan namanya ya, nama kriterianya. Dan yang pertama ada pelayanan, kerjasama, kehadiran, disiplin, dan tanggung jawab. Di sini saya nggak akan ubah karena ini sudah sesuaikan dengan penulisan saya. Sama, cara kerjanya bisa kita edit maupun kita tambah, mau kita delete atau diubah, itu sama kayak
data pegawai tadi. Cara kerja sama, jadi saya nggak akan ubah ya, karena ini untuk jadi contoh. Kriterianya beserta bobotnya sudah saya tentukan. Step kriteria itu 20 dan totalnya jadi 100 ya untuk bobotnya. Jadi kita langsung next aja ke penilaian. Nah, di penilaian ini kita akan nilai pegawai beserta kriterianya. Nanti ditentuin tuh nilainya. Nah, di sini kita cari dulu tadi namanya siapa ya? Wildan ya. Nah, nama Wildan ini yang baru tadi kita input untuk jadikan contoh. Nama kriterianya. Jadi ini setiap kriteria harus dikasih bobot. Jadi kita mulai dari pelayanan dulu. Kita kasih ini ya 4 gitu ya pelayanannya. Kita add. Nah, data berhasil disimpan, udah pop up lagi. Kita klik OK. Langsung kita klik lagi namanya Wildan. Tadi pelayanan kerjasamanya misalnya 3 gitu ya. Kita add. Jadi harus semua ya secara satu persatu gitu. Kehadirannya jangan lupa dikasih nilai juga. Kita add, lanjut, tadi kehadiran, disiplin. Nah, jadi untuk acuan itu ada 1-4 ya untuk penilaiannya. Ini paling bagus tuh 4 nilainya, kayak gitu ya. Kita add. Oke, lanjut lagi nih. Disiplin, nilas ya, tanggung jawab, kita pilih, kita kasih 4 juga. Kita add juga ya, ini data berhasil disimpan. Nah, di sini juga ada barnya, ada bar, ada tabelnya, tabel untuk penilaian ya. Nih Wildan udah ke input ya, semua di sini ada 5 ya. Oke, kalau udah kita nilai, langsung masuk ke perhitungan gitu. Nah, di perhitungan ini ada form juga, sama ada table, ada 4 table, dimana masing-masing table nanti tuh ada perhitungannya masing-masing. Nah, di sini tuh ada di pertama ini ada metrik keputusan, nah di bawahnya ada table, ada normalisasi metrik keputusan, ada hasil akumulatif, dan di yang terakhir ini adalah rankingan ya. Nah, ini tuh ada nama Wildan, dia belum ada rankingnya karena jatuhnya dia karyawan pegawai baru ya, karena baru kita input untuk dijadikan contoh. Nah, kita langsung klik proses aja. Nah, dimana saat kita klik proses ini tuh udah otomatis terhitung ya, karena sudah dimasukkan dalam aplikasi ini rumus perhitungan SAW ya yang kita gunakan metodenya. Nah, kita udah otomatis nih terhitung, udah terproses, udah terhitung semuanya, matriksnya sama hasil akumulatifnya. Nah, di sini ada rankingan, di sini ada button perbarui data, kita klik aja. Nah, otomatis terupdate ya, terperbarui ini tuh yang atas nama Wildan yang tadi kita jadikan contoh itu udah ada rankingnya, dia ranking 2 ya masuknya di semua karyawan yang sudah terinput. Jadi udah otomatis tersusun di sini rankingannya seperti itu. Kalau untuk perhitungan, nah lanjut ke laporan ya. Nah, di laporan ini ada beberapa laporan. Di sini ada laporan data pegawai, laporan data kriteria, laporan penilaian pegawai, dan laporan hasil rankingan. Nah, kita mulai di laporan data pegawai dulu. Nah, udah muncul ya. Nih di sini tertera ya, Sudin Damkar Jakarta Utara. Di sini udah ada judul juga laporan data pegawai yang dimana tadi yang baru kita input. Nah, ada yang paling terakhir nih, Wildan Anugrah, laki-laki Islam Bogor. Yang ini udah ada datanya lengkap, semuanya terinput di sini. Jadi ini seperti ini tampilannya. Nah, di bawahnya juga ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun, dan dimana ada yang menandatanganinya ya, petugas bersangkutan misalnya seperti itu. Seperti ini tampilannya ya. Nah, oke, lanjut ke laporan data kriteria. Nah, di laporan data kriteria ini sama ya, laporannya seperti ini, dimana ada kode, nama atribut, serta bobotnya berapa, dan terlist
nama-nama kriterianya yang sudah kita contohkan tadi ya. Ada nama pelayanan, kerjasama, kehadiran, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, lanjut kita next aja ya. Dan selanjutnya ada laporan penilaian pegawai. Nah, di laporan data penilaian pegawai ini tertera nama kriteria serta nama pegawainya ya. Jadi per satu ya, per individu itu dijelasin tuh nama beserta nilai per kriterianya gitu, dari pelayanan sampai tanggung jawab. Ada 5 kriteria ya. Ini seperti ini tampilannya. Coba kita cari yang tadi baru kita input ya. Kita next. Nah, ini ada Wildan Anugrah ya. Ini udah terinput dan sesuai yang kita inputkan ya, sama ya nilainya. Jadi seperti ini tampilannya untuk laporan data penilaian pegawainya ya. Seperti ini. Sip. Lanjut yang terakhir ya. Yang ini adalah laporan hasil rankingannya ya. Nah, di sini di laporan data hasil rankingan ya untuk pemberian bonus berdasarkan kinerja pegawai. Jadi mungkin kinerja paling bagus bonusnya makin besar gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada nama, total nilai dari semua kriteria ditotalin, diakumulatifin jadi seperti ini. Lalu ini ada peringkat yang sudah terurut gitu ya, dari pertama sampai seterusnya ya, tergantung jumlah karyawan yang ada gitu. Nah, tadi yang baru kita contohkan udah masuk ya, namanya Wildan nih. Nilainya 95,0, peringkatnya kedua gitu. Jadi seperti ini ya tampilannya untuk laporan data hasil rankingan pemberian bonus berdasarkan kinerja karyawan seperti ini. Oke, sip. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.